Ada beberapa tempat di dunia ini yang hukumnya beda. Lo nggak bisa pakai logika di sana. Malam ini, kita dengerin cerita tentang 3 sahabat yang harus bayar utang paling mahal, cuma gara-gara satu tanaman cantik. Untuk nama toko dan beberapa lokasi telah kami samarkan. Selamat datang di Scary Note. Oke, jadi ini cerita tentang 3 anak, 3 sekawan. Sandi, Wahyu, sama Randi. Mereka ngekos bareng di kontrakan sempit gitulah di Bandung. Lantai 2, udaranya pengap. Nah, si Sandi ini, dia yang paling seni. Kamarnya penuh sama terarium. Tahu kan kotak-kotak kaca itu? Isinya tanaman aneh-aneh. Dia bisa ngabisin duit jajan bulanan cuma buat beli lumut langka atau tanaman yang, ya gitu deh, cuma daun doang. Sore itu dia lagi bangga-banggain koleksinya, nyemprot-nyemprotin air. Si Wahyu, ini otaknya rasional banget, anak teknik kayaknya. Dia cuma nyender di pintu. San, duit segitu lo beliin tanaman yang gak bisa dimakan, mending buat beli hard disk. Si Sandi udah mau nyaut, tapi si Randi yang lagi ngerokok di balkon tiba-tiba nyeletuk. Si Randi ini beda lagi, dia yang paling peka. Bukan gitu yuk, katanya pelan. Tanaman tuh ada isinya. Apalagi yang itu tuh. Dia nunjuk satu tanaman pakis yang gelap. Gue gak enak liatnya, kayak ada yang ngikutin. Wahyu langsung ketawa. Mulai deh, isinya apaan? Jin. Udah laran, paling isinya ulet. Sandi cuma senyum tipis. Dia gak peduli obrolan mereka. Dia cuma peduli tanamannya. Obsesinya Sandi ini yang jadi masalah. Dia gak cuma puas sama koleksi yang ada. Dia selalu cari yang the one, yang paling langka. Dan malam itu, pas lagi scrolling forum kolektor di laptopnya, dia nemu foto. Fotonya agak gelap, resolusinya jelek, tapi Sandi langsung tahu itu apa. Daunnya kayak beludru hitam, tapi ada urat-urat emas yang nyala, kayak circuit board di komputer. Di bawah foto itu ada tulisannya, Makodes Petola, anggrek permata. Ditemuin di dekat Kawah Ratu, Gunung Salak. Dan lo tahu apa yang bikin Sandi makin gila? Komen-komen di bawahnya. Semua kolektor senior bilang, mustahil dapet di sana. Medannya neraka, jangan nyimpi. Buat Sandi, itu bukan halangan. Itu undangan. Itu adalah trofi. Dia langsung nutup laptopnya. Mukanya pucet, tapi matanya nyala. Dia dobrak kamar Wahyu. Yuk, Randi, packing. Kita ke Gunung Salak akhir pekan ini. Wahyu yang lagi ngerjain tugas kaget. Ngapain? Mau jadi pertapa? Gue nemu Holy Grail yuk, di Kawah Ratu. Randi yang denger nama Kawah Ratu disebut langsung keluar kamar. Salak? Kawah Ratu? Lo gila, San? Itu tempat... Sandi motong. Justru itu, petualangan kan? Lo kan suka petualangan yuk. Wahyu mikir bentar. 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam, janji Sandi. Singkat cerita, Wahyu setuju karena bosen. Randi setuju karena ya dia gak tega ngebiarin 2 temennya yang gak tahu apa-apa ini pergi berdua. Mereka sewa mobil, nyetir dari Bandung ke base camp di Salak. Perjalanan yang ngerubah segalanya. Mereka sampai di base camp. Kayaknya lewat jalur Cidahu, udah sore. Begitu mesin mobil dimatiin, beda. Udaranya langsung beda. Dinginnya nusuk, tapi bukan dingin Bandung. Ini dingin yang berat, sepi. Sandi sama Wahyu langsung sibuk nurunin tas-tas carrier mereka. Semangat banget. Tapi Randi, dia diam di mobil. Dia ngelihat ke warung-warung kecil di deket pos pendaftaran. Matanya gelisah. Ran, ayo, teriak Wahyu. Randi akhirnya turun, tapi dia nggak ke temen-temennya. Dia malah jalan ke warung yang paling pojok, warung yang udah mau tutup. Wahyu sama Sandi ngeliatin dari jauh. Mereka lihat Randi ngobrol sebentar sama ibu-ibu tua penjaga warung, terus Randi ngerogoh kantong, beli sesuatu. Pas dia balik, mukanya makin tegang. Lo beli apaan, Ran? Tanya Sandi. Randi nggak jawab langsung. Dia cuma masukin bungkusan kertas kecil ke kantong celananya.
Garam, katanya pelan. Sama, ya syarat aja. Wahyu mau ketawa, tapi dia lihat muka Randi serius banget. Mereka akhirnya ngurus si Maksi di pos jaga. Sandi yang paling banyak nanya soal jalur ke Kawah Ratu. Petugasnya sih ngejelasin kayak biasa. Tapi pas mereka udah mau jalan, ada satu bapak-bapak tua, kayaknya juru kunci di situ, yang dari tadi ngelihatin mereka. Bapak itu nyamperin Randi, bukan Wahyu, bukan Sandi. Dia nyamperin Randi. Dia pegang pundak Randi. "Aden," katanya pakai suara rendah. "Mau ke Kawah Ratu ya?" Randi ngangguk kaku. "Hati-hati di atas. Kalau cuma mau lihat mah enggak, lihat aja. Tapi jangan ngambil apa-apa." Bapak itu diam sejenak, kayak mastiin Randi dengar. "Apalagi anggrek. Di sana ada anggrek bagus, tapi itu bukan buat kita. Itu milik yang jaga di sana. Ngerti, Den?" "Jelas banget. Peringatan itu jelas banget." Randi pucet. "Ngerti, Pak. Makasih." Begitu mereka mulai jalan nanjak, Randi langsung nyeritain itu ke dua temennya. "Denger kan? Jangan ambil apa-apa, apalagi anggrek." Sandi yang jalan di depan cuma ketawa kecil. "Ya elah Ran, itu marketing SKS, standar kearifan lokal. Biar kelihatan angker aja, tenang." Wahyu nambahin, "Logisnya aja Ran, kalau semua orang dengerin juru kunci, gak bakal ada tuh penemuan ilmiah. Santai aja, kita kan cuma mau foto-foto." Randi berhenti jalan. "Sandi," katanya serius, "lo kan emang niat nyari anggrek itu?" Sandi ngelirik ke belakang, senyumnya miring. "Gue niat nyari petualangan." Randi gak bisa bilang apa-apa lagi. Mereka lanjut nanjak. Berat. Mereka ngecamp satu malam di tengah jalur. Paginya, setelah berjuang lewatin trek yang makin susah, mereka akhirnya sampai. Kawah Ratu. Ini tempat gila. Bener-bener kayak di planet lain. Tanah di bawah kaki mereka warnanya kuning belerang. Di beberapa tempat keluar asap tipis yang baunya nyengat hidung. Pohon-pohon di sekitarnya mati, batangnya gosong dan kurus-kurus kayak tangan. Dan yang paling aneh, suasananya sunyi. Bukan sunyi biasa di gunung yang masih ada suara burung atau serangga. Ini sunyi mati, kayak semua suara kesedot. Wahyu aja yang biasanya paling rasional, kelihatan gak nyaman. Dia cek GPS-nya. Gila, blank spot total. Kita benar-benar sendirian di sini. Randi udah gak ngomong apa-apa. Dia cuma duduk di batu, bibirnya komat kamit. Tapi Sandi, ini dia. Dia malah kelihatan hidup. Buat dia, tempat yang kayak neraka ini sempurna. Semakin susah medannya, semakin bahaya tempatnya. Itu artinya trofi yang dia cari semakin berharga. Ini bukan cuma soal tanaman. Ini soal naklukin tempat yang orang lain takutin. Dia udah kayak kesetanan. Matanya liar nyari-nyari ke setiap celah batu dan akar pohon mati. "Gue ke situ bentar," kata Sandi nunjuk ke arah gerombolan pohon mati yang sedikit menjauh dari jalur. "San, jangan jauh-jauh," teriak Wahyu. Tapi Sandi udah gak denger. Obsesinya udah ngambil alih. Dan di sanalah, di bawah akar pohon yang gosong, terlindung di celah batu, dia ngelihatnya. Makodes petola. Lebih bagus dari foto manapun. Daunnya beludru hitam pekat, urat emasnya kayak nyala kena pantulan cahaya matahari yang redup. Sempurna. Sandi langsung berlutut, tangannya gemeteran. Dia ngeluarin sekop kecil dan wadah plastik portabel dari tasnya. "Sandi," itu suara Randi. Ternyata dia ngikutin. "San, jangan. Lo inget kata bapak itu milik orang. Jangan, San." Sandi ngelirik ke Randi, matanya dingin. "Orang? Di sini nggak ada siapa-siapa, Ran. Cuma ada kita. Jangan." Randi udah mau narik tangan Sandi, tapi Sandi nepis. "Diem, Ran. Lo ngerusak momennya." Bentak Sandi. Suaranya kagetin mereka berdua. Sandi nggak pernah ngebentak. Dengan hati-hati,
Metodis kayak ahli bedah, Sandi mulai ngegali tanah di sekitar anggrek itu. Dia nggak nyabut paksa, dia ngambil semuanya. Akarnya, tanahnya, semuanya. Dia pindahin gumpalan tanah itu ke wadah plastiknya. Klik, dia nutup wadahnya. Selesai. Di kawah ratu yang hening itu, suara klik dari wadah plastik itu kedengeran kayak suara pelatuk pistol. Anehnya setelah itu, nggak ada apa-apa. Perjalanan turun lancar banget. Nggak ada yang aneh, nggak ada suara, nggak ada kejadian. Mereka sampai di kontrakan Bandung malam itu juga, kecapean. Rasa amannya palsu banget. Wahyu sama Randi langsung tepar. Wahyu mandi, Randi langsung tidur. Tapi Sandi, dia masih punya energi. Dia nggak ganti baju, dia nggak minum. Dia langsung ke kamarnya, ke kuilnya. Dia buka terarium utamanya yang paling besar. Dengan bangga, dia buka wadah plastik yang dia bawa dari kawah ratu. Dia ngeluarin gumpalan tanah itu dan dia nanam anggrek itu di tengah-tengah terarium. Makodes petola itu sekarang jadi raja di koleksinya. Dia berdiri di sana mungkin 15 menit, cuma ngagumin pialanya. Dia nggak sadar, dia bener-bener nggak sadar. Dia pikir dia baru aja nambahin koleksi, padahal dia baru aja nanem jangkar. Dia baru aja ngasih undangan resmi. Dia baru aja bilang ke sesuatu yang ada di Gunung Salak, silakan, sekarang ini rumah kamu juga. Setelah puas, dia akhirnya matiin lampu kamarnya dan gabung tidur. Kontrakan itu gelap, hening, untuk sekitar 2 jam. Tepat tengah malam, Wahyu kebangun karena haus. Dia jalan ke dapur, Randi sama Sandi masih tidur di kamar masing-masing. Dia baru mau ngambil gelas, brak 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 brak. 4 pintu lemari kabinet dapur yang ada di atas kepalanya kebuka barengan, serentak, dan kebanting nutup lagi. Beledak, keras banget. Gelas-gelas di dalamnya sampai bunyi keting beradu. Wahyu lompat ke belakang, kaget setengah mati. Jantungnya kayak mau copot. Dia pikir gempa, tapi aneh. Cuma lemari itu. Lantainya nggak goyang, lampu gantung di atas kepalanya nggak gerak sama sekali. San, Ran, gempa, teriaknya. Sandi sama Randi lari keluar kamar, mukanya masih muka bantal. Apaan yuk? Tanya Sandi. Itu, lemarinya kebuka kebanting sendiri. Wahyu nunjuk ke kabinet. Randi yang masih setengah tidur, matanya langsung melek. Dia jalan pelan ke dapur, ngeliatin 4 pintu kabinet yang sekarang nutup rapat, kayak nggak terjadi apa-apa. Sandi ngucek mata. Lo ngimpi yuk, mana ada. Gue denger sendiri, keras banget. Wahyu masih ngotot. Tapi Randi, dia nggak ngeliatin lemarinya. Dia ngeliatin ke lorong gelap arah kamar Sandi. Tengkuknya udah dingin. Ini adalah tembakan peringatan pertama. Dan disinilah 3 karakter ini langsung pecah responnya. Wahyu, si rasionalis, otaknya langsung kerja keras nyari penjelasan. Oke, kata Wahyu sambil mondar-mandir di ruang tamu. Dia jelas masih syok, tapi otaknya nolak buat nerima hal gaib. Pasti ada penjelasan logis. Mungkin getaran. Getaran apaan yuk? Truk lewat. Jam 12 malam. Potong Sandi yang udah mulai kesel karena tidurnya diganggu. Bukan, Wahyu kelihatan mikir keras. Gue pernah baca, namanya RSPK, Recurrent Spontaneous Psychokinesis. Itu energi psikis yang gak kekontrol, biasanya dari remaja yang lagi stres, atau ya orang yang lagi obses sama sesuatu. Dia ngelirik Sandi, lo kan lagi stres mikirin anggrek lo itu. Mungkin lo yang bikin itu gerak, San. Energi lo. Sandi melongo. Gue? Lo nyalahin gue? Tapi sebelum Sandi sempat marah, Randi ngomong dari sudut ruangan. Suaranya pelan, tapi bikin 2 temennya langsung diem. Bukan RSPK yuk, kata Randi. Matanya masih ngelihat ke arah kamar Sandi. Ini ketempelan.
ada yang ikut pulang dari gunung. Ini sawan, penyakit, dibawa sama bawaan kita. Wahyu mau protes lagi, tapi dia nggak jadi. Soalnya dia lihat muka Randi pucet banget. Obrolan itu nggak selesai, nggak ada yang bisa tidur lagi. Mereka cuma duduk di ruang tamu sampai pagi. Tapi itu baru pemanasan. Tembakan peringatan kedua datang 2 malam setelahnya. Kali ini jam 3 pagi. Tepat jam 3 pagi. Mereka lagi tidur ayam di kamar masing-masing. Tiba-tiba keras. Suara air. Bukan cuma netes, tapi suara air bah. Kayak bendungan jebol. Wahyu lompat dari tempat tidur. Lantai kamarnya basah. Air dingin ngerendam kakinya. Dia lari keluar. Seluruh lantai kontrakan itu kebanjiran. Air setinggi mata kaki. Sandi dan Randi juga udah berdiri di pintu kamar mereka. Kaget. Pipa pecah, teriak Wahyu. Dia lari ke kamar mandi. Keran di wastafel nyala penuh. Keran di shower nyala penuh. Dia matiin. Dia lari ke dapur. Keran cuci piring nyala penuh. Airnya muncrat kemana-mana. Dia matiin lagi. Gila, kok bisa barengan gini? Teriak Wahyu. Dia langsung lari ke bawah ke meteran air. Dia cek pipanya. Gak ada yang pecah, gak ada yang bocor. Semuanya normal. Dia balik lagi ke atas. Basah kuyup. Mukanya bingung sekaligus takut. Gak ada yang pecah, Yu, kata Randi pelan. Dia nunjuk ke 3 keran yang udah mati itu. Mereka nyala sendiri, barengan. Rasionalisasi Wahyu soal RSPK malam itu mulai kedengeran bodoh banget. Nepelin air banjir jam 3 pagi itu gila. Mereka bertiga baru selesai pas subuh. Capeknya luar biasa. Tapi pas disinilah polanya mulai berubah. Gangguan itu yang tadinya main-main sama barang, sekarang dia milih target. Si Sandi yang biasanya paling pagi bangun buat nyemprotin tanamannya, hari itu nggak keluar kamar. Wahyu sama Randi yang udah siap-siap mau ke kampus, akhirnya ngegedor kamarnya. San, oi, nggak bangun loh? Pas pintunya dibuka, Sandi lagi di kasur, selimutan. Tapi aneh, mukanya keringetan, padahal dia ngeluh kedinginan. Gue pusing banget, katanya. Suaranya serak, badan gue kayak abis digebukin. Kayaknya kecapean gara-gara nanjak kemarin. Wahyu langsung nyender di pintu. Ya wajar, lo nanjak, kurang tidur, terus malamnya ngepel banjir. Itu namanya fatigue. Logis. Wahyu ini masih aja nyari yang logis. Dia ngira ini cuma flu biasa. Sandi ngegeleng pelan. Bukan, Yu, ini beda. Pusingnya aneh. Kayak berat banget di belakang mata. Dia narik selimut lagi. Randi, yang dari tadi diam di depan pintu, nggak masuk. Dia cuma ngelihatin. Dia ngerasa ada yang salah. Hawa di kamar Sandi dingin. Bukan dingin AC. Dingin yang bikin bulu kuduk berdiri. Lo yakin cuma kecapean, San? Tanya Randi pelan. Sandi nggak jawab. Dia cuma munggungin mereka. Wahyu akhirnya narik Randi pergi. Udahlah Ran, paling sore juga sembuh. Biarin dia istirahat. Tapi itu bukan kecapean biasa. Ini baru hari pertama. Ini adalah awal dari proses muras energinya. Penyakitnya Sandi hari itu jadi kayak kebisingan latar belakang. Wahyu sama Randi masih mikir itu cuma sakit biasa. Tapi malam itu, penunggu rumah itu kayaknya bosen. Dia nunjukin kalau dia bisa lebih dari sekedar bikin banjir atau bikin orang sakit kepala. Dan targetnya kali ini, si paling rasional. Udah lewat tengah malam. Kontrakan itu gelap total. Si Wahyu, dia kebetulan lagi abis nyuci baju, pakai mesin cuci yang di lantai atas. Dia bawa keranjang cucian kotor yang udah kering, mau dibawa turun ke kamarnya. Tangga kontrakan mereka itu sempit dan agak curam. Dia jalan pelan-pelan. Satu tangan pegang keranjang, satu tangan pegang HP buat senter. Dia udah di tengah-tengah tangga, pas dia ngerasain itu. Dingin.
Tiba-tiba di belakang punggungnya ada hawa dingin banget. Dan sebelum dia sempet nengok, itu ngedorong dia. Bukan kesenggol, bukan kepeleset. Dia didorong. Kenceng banget. Rasanya kayak ada 2 tangan raksasa yang neken punggungnya. "Ah!" Wahyu teriak. Dia jatuh terguling. Keranjang cuciannya meledak, baju kotor bertebaran di tangga. Dia ngegelinding sampai lantai bawah. Brak. Badannya ngehantam lantai. Randi sama Sandi yang udah lemes banget lari keluar kamar. "Wahyu, lu kenapa?" teriak Randi. Wahyu nggak langsung jawab. Dia duduk di lantai, gemeteran hebat, mukanya pucet kayak mayat. Dia ngeliatin tangannya. "Pergelangan gue," desisnya. Tangannya keplitek bengkak. Gue didorong." Sandi ngelihat ke atas tangga. "Nggak ada siapa-siapa, yuk." "Gue didorong, San." Wahyu teriak, suaranya pecah. Ini bukan teriak marah. Ini teriak orang yang ketakutan setengah mati. "Ada yang dorong gue dari belakang, di tangga. Nggak ada siapa-siapa tapi ada yang dorong gue." Hari itu, di lantai yang dingin itu, sambil nahan sakit, semua teori Wahyu soal RSPK, soal getaran, soal logis, hancur lebur. Pergelangan tangan Wahyu yang katah itu jadi bukti nyata yang gak bisa dibantah lagi. Sejak itu Wahyu jadi pendiam, tapi matanya waspada terus. Dia percaya sekarang. Tapi benda di rumah itu gak berhenti. Udah dapet si rasional, sekarang dia beralih ke si spiritual. Randi, dia udah di titik paling takut. Dia ngelakuin satu-satunya hal yang dia bisa. Dia sholat. Dia gelar sajadah di kamarnya. Dia nyoba buat musir apapun yang ada di rumah itu. Dia baca-baca ayat suci, suaranya gemeteran tapi dia paksa. Dia pikir, ini pasti jin, ini pasti setan. Di belakang dia persis ada rak buku. Rak buku kayu yang tinggi, murah, yang isinya buku-buku kuliah mereka. Berat banget itu. Randi lagi sujud pas dia dengar suaranya. Krek. Kayak suara kayu diseret di lantai. Dia langsung diem, gak gerak dari sujudnya. Tengkuknya dingin lagi. Dia tahu persis rak itu ada di belakangnya. Dia dengar lagi. Krek. Lebih kenceng. Dan bruk, gedebrak. Rak buku itu tumbang ke depan, lurus ke arah dia. Punggung rak itu ngehantam lantai persis di ujung sajadahnya. Cuma beda beberapa senti dari kepalanya. Buku-buku berat berjatuhan di samping kiri kanannya. Debu kayu beterbangan. Randi kaku di posisi sujudnya. Dia nggak bisa napas. Dia ngedongak pelan dan dia lihat buku-buku itu. Dia selamat cuma karena dia lagi sujud. Kalau dia lagi berdiri, kepalanya hancur. Wahyu sama Sandi lari ke kamarnya. Randi masih di situ, gemeteran hebat. Dia mau ngebunuh gue, bisik Randi. Doa gue nggak tembus. Ini yang bikin Randi hancur. Doa satu-satunya senjatanya, nggak ada gunanya sama sekali. Jadi bayangin situasinya. Wahyu tangannya patah. Si rasionalis udah lumpuh. Randi mentalnya hancur. Si spiritualis udah kalah. Dua pengawalnya udah gak berdaya. Sekarang, benda itu bisa fokus penuh. 100% ke target utamanya. Ini bagian yang paling gila. Kondisi Sandi hancur cepet banget. Bukan kayak orang sakit biasa. Dia mulai
mengering. Dalam 3 hari, dia kehilangan berat badan yang gila-gilaan. Pipinya yang tadinya normal jadi kempot. Tulang pipinya nonjol. Matanya cekung, dalam banget, kayak tengkorak hidup. Dia gak bisa bangun. Dia cuma tiduran di kasur. Demamnya tinggi banget, gak turun-turun. Wahyu udah nyoba lasi obat penurun panas, tapi gak ngaruh. Anehnya, Sandi ngeluh kedinginan. Dia pakai 3 lapis selimut, badannya gemeteran, tapi pas Wahyu megang dahinya, panasnya kayak bara. Dia gak gila. Ini penting. Dia gak mau ngaco, dia gak teriak-teriak. Psikologisnya utuh, tapi tubuhnya yang dikuras. Yuk, dia pernah bisik ke Wahyu. Gue ngerasa ada yang ngisep di punggung gue, kayak sedotan. Wahyu sama Randi cuma bisa ngeliatin. Lengan Sandi udah kayak ranting pohon, cuma kulit ngebungkus tulang. Istilah kurus kering itu jadi kenyataan di depan mata mereka. Dia lagi dimakan. Ngeliat Sandi udah kayak mayat hidup gitu, Randi yang dari kemarin-kemarin cuma bisa nangis, tiba-tiba dia inget sesuatu. Kayak ada yang klik di otaknya. Dia inget obrolan di base camp. Dia inget omongan ibunya dulu. Sawan. Randi tiba-tiba teriak. Wahyu yang lagi ganti perban di tangannya kaget. Apaan sih Loran? Ngagetin aja. Sawan yuk. Randi lari nyamperin Wahyu. Mukanya panik tapi ada harapan. Gue inget ibu gue dulu pernah cerita penyakit aneh yang gak bisa sembuh, demam tinggi, kurus kering, itu namanya sawan. Penyakit yang nempel dari barang, dari tempat angker. Mata Wahyu yang tadinya sayu langsung fokus. Maksud lo? Bapak-bapak digulung salak, kata Randi, suaranya makin kenceng. Dia bilang apa? Jangan ambil anggrek, itu milik penjaga. Hening. Dua-duanya diem. Mereka ngerti. Akhirnya mereka ngerti. Ini bukan hantu nyasar. Ini bukan kebetulan. Ini sebab akibat. Mereka berdua lari ke kamar Sandi. Sandi lagi setengah tidur, napasnya dangkal. Randi ngeguncang badan Sandi. San, anggrek itu. Sandi ngebuka matanya pelan. Anggrek lo bawa pulang, kata Randi putus asa. Penyakit lo dari situ, San. Wahyu, si rasionalis, sekarang udah gak peduli lagi sama logika medis. Dia cuma nerima data. Dan datanya sekarang jelas. Sandi sakit setelah ngambil anggrek itu. Diagnosisnya udah dapet. Ini bukan virus, ini sawan. Oke, sekarang mereka punya tersangkanya, si anggrek. Tapi mereka butuh bukti. Dan Wahyu yang otaknya udah beralih fungsi dari skeptis jadi manajer krisis, dia tahu harus cari bukti kemana. Dia jalan ke kamar Sandi, ke kuilnya. Kamar Sandi udah pengap banget. Bau sakit. Bau kayak debu sama keringet dingin. Wahyu jalan ngelewatin Sandi yang lagi tiduran, langsung ke meja tempat terarium itu. Dia buka tutup kacanya. Tanaman Sandi yang lain ya biasa aja. Ada yang agak layu malah gak keurus. Tapi dia ngeliatnya. Anggrek permata itu. Simacodes petola. Gila, beda banget. Kalau Sandi lagi mengering, anggrek ini lagi mekar. Daun beludrunya lebih hitam, lebih pekat. Kelihatan sehat banget. Dan urat-urat emasnya kayak lebih jelas.
"Ran, sini," panggil Wahyu suaranya pelan. Randi masuk, mukanya takut-takut. "Kenapa, Yu?" Wahyu gak jawab. Dia ngelihat ke saklar lampu. "Matiin lampunya." "Hah? Buat apaan?" "Matiin aja," bentak Wahyu pelan. Randi ngeklik saklar. Kamar itu gelap total. Mereka bertiga diem. Sandi napasnya krok, krok. Dan mereka ngeliatnya. Di dalam terarium kaca itu, sesuatu nyala. Redup, tapi nyala. Urat-urat emas di daun anggrek itu bercahaya. Kayak fosfor. Nyala emas yang sakit, yang gak wajar. Dia hidup. Dia nyala. Wahyu langsung muntah di situ juga. Dia sadar, energi Sandi pindah ke situ. Sandi lagi dikuras buat ngasih makan tanaman itu. Gak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Gak ada lagi teori. Buktinya udah ada di depan mata. Nyala-nyala warna emas di dalam kegelapan. Sejak saat itu, Wahyu sama Randi melihat Sandi dengan cara yang beda. Dia bukan lagi Sandi. Dia sumber daya. Sandi udah gak bisa ngapa-ngapain. Dia benar-benar cuma benda. Benda di atas kasur. Dia udah kurus kering banget. Kayak, lo tahu mumi? Kayak gitu. Kulitnya nempel di tulang. Dia udah gak bisa ngomong. Matanya kebuka, tapi kosong, gak ngeliat apa-apa. Dia udah gak ngerasa takut, gak ngerasa sakit, kayaknya. Pikirannya udah gak relevan. Dia udah bukan manusia, dia cuma baterai. Baterai hidup yang lagi disedot habis. Dan kamarnya itu jadi sarang. Sarang tempat proses nyedot itu terjadi. Kasurnya itu jadi pusatnya. Dia tiduran di situ, dan di seberang ruangan anggrek itu nyala makin terang. Wahyu sama Randi udah gak tahu harus gimana. Mereka nyoba ngasih dia minum, airnya cuma keluar lagi dari mulutnya. Dia udah gak bisa nelen. Dia cuma napas pelan banget. Dia cuma nunggu energinya habis. Mereka pikir ini udah yang paling parah, gak bisa lebih parah lagi. Sandi tinggal nunggu waktu. Tapi mereka salah. Ternyata proses nguras energi ini gak pasif. Benda itu aktif. Satu malam Randi kebangun. Dia dengar suara aneh dari kamar Sandi. Bukan suara orang sakit, tapi suara ge. Kayak orang dicekik. Dia lari ke kamar Sandi. Wahyu juga kebangun. Mereka lihat Sandi, matanya kebuka lebar-lebar, melotot, penuh sama teror. Dia ngelihatin mereka, tapi dia gak bisa gerak. Badannya kaku, kayak ketindihan. Tangannya getar-getar di samping badannya, kayak mau nggapai sesuatu, tapi gak bisa diangkat. Dia kayak lagi ngelawan sesuatu yang gak kelihatan. Sesuatu yang nindih dia. Sesuatu yang mungkin lagi nyekek dia. Dia mau teriak, tapi yang keluar cuma suara ge itu. Randi sama Wahyu cuma bisa ngelihatin, gak bisa apa-apa. Mereka terlalu takut. Besok paginya, suara itu berhenti. Sandi balik lagi kayak baterai kosong. Wahyu dengan sisa-sisa tenaganya nyoba buat bersihin badan Sandi. Dia narik selimutnya,
dan dia diam. "Ran," panggilnya. Randi ngedeket. Di dada Sandi, di kulitnya yang udah nempel ke tulang itu, ada bekas memar. Biru-biru, bulet-bulet, kayak bekas cangkir. Dan di pergelangan tangannya, lebih jelas lagi, bekas cengkraman, 5 jari, biru kehitaman. Jelas banget ada sesuatu yang megang dia, nahan dia pas dia lagi dimakan. Bekas-bekas cengkraman itu udah kayak tanda kalau prosesnya udah mau selesai. Benda itu udah mau dapat pembayarannya penuh, dan dia ngerayainnya. Sore itu aneh. Kontrakan itu sunyi banget. Gak ada lagi suara aneh. Gak ada lagi pintu kebanting. Kayak udah tenang. Randi yang paling peka, dia ngerasa udaranya penuh. Dia masuk ke kamar Sandi, ngecek. Sandi masih napas. Pelan banget. Terus mata Randi ngarah ke terarium. Sesuatu beda. Cahaya emasnya yang dari urat daun itu udah gak ada. Randi udah mau seneng. Dia pikir udah selesai. Terus dia ngelihat lebih deket. Urat emasnya emang udah gak nyala. Tapi dari tengah-tengah tanaman itu tumbuh sesuatu. Satu tangkai kecil, lurus ke atas. Dan di ujung tangkai itu ada kuncup bunga. Benda itu mekar. Di luar musim. Di dalam kontrakan pengap di Bandung. Anggrek permata itu berbunga. Bunganya kecil-kecil, warnanya putih, cantik banget. Cantik dan mengerikan. Randi sadar, ini bukan tanda benda itu pergi. Ini perayaan. Ini pesta kemenangan. Benda itu ngasih tahu mereka, energi yang gue ambil cukup. Cukup buat bikin gue mekar. Randi langsung lari ke kamar mandi. Dia muntah. Dia tahu anggrek itu mekar karena pupuknya adalah nyawa Sandi. Bunga yang mekar itu bikin Randi mikir. Dia ngurung diri di kamarnya. Dia nyatuin semua kepingan, omongan bapak di pos jaga, sawan, anggrek yang nyala, bekas cengkraman, dan sekarang bunga. Akhirnya dia ngerti. 40 hari, bisik Randi. Dia keluar dari kamarnya, nyamperin Wahyu yang lagi duduk bengong di ruang tamu. "Apaan, Ran?" tanya Wahyu, suaranya capek. 38, kata Randi. "Hah? Udah 38 hari yuk, sejak kita pulang dari Salah." Wahyu mulai ngitung. "Iya, kayaknya." "Terus kenapa?" "Lo gak ngerti." Randi natap Wahyu, matanya nyalang. "Ini bukan hantu yuk. Ini bukan arwah penasaran. Ini penagih utang." Wahyu diem. Bapak itu bilang milik penjaga. Sandi nyolong. Dia nyolong Asep. Dan sekarang penjaganya nagih. Dia ngambil bayaran yang setimpal. Randi mulai gemeteran. Ini proses, kayak ritual. Kenapa dia nggak ngebunuh Sandi langsung di gunung? Kenapa nunggu? Kenapa pelan-pelan? Karena ini ada aturannya yuk. Randi narik napas. 40 hari. Kayak tahlilan. Kayak masa berkabung. Ini deadline. Keduanya pucat. Sandi itu jaminan.
bisik Randi. Dan benda itu lagi ngelikuidasi jaminannya. Pelan-pelan, hari demi hari. Dan di hari ke-40, pas bunganya mekar sempurna, transaksinya selesai. Sandi mati. Lunas. Mereka akhirnya ngerti, ini bukan soal diganggu, ini soal utang piutang. Dan mereka udah mau jatuh tempo. Pusing, itu yang mereka rasain. Pusing karena panik. Wahyu yang tangannya masih diikat kain melihat Randi. Jadi tinggal 2 hari lagi. Randi ngangguk, bibirnya gemeteran. Apa yang harus kita lakuin? Otak Wahyu yang udah hancur logikanya tiba-tiba nemu satu celah. Logikanya, kalau ini utang, barangnya harus dibalikin. Kita harus buang anggrek itu. Ini adalah rencana paling putus asa. Randi yang sekarang paling depan setuju. Lo bener, harus dikeluarin dari rumah ini. Wahyu ngambil tindakan. Dia masuk ke kamar Sandi, bau di kamar itu udah kayak bau mayat sumpah. Dia ngelewatin Sandi yang udah gak gerak. Dia berdiri di depan terarium. Bunga putih kecil itu kayak ngejek dia. Dengan tangan kirinya yang sehat, Wahyu ngerogoh ke dalam kaca, nyabut gumpalan tanah dan anggrek itu. Rasanya dingin. Dinginnya gak wajar. Dia gak peduli. Dia lari keluar, Randi ngikutin di belakangnya. Mau dibuang kemana yuk? Jauh, teriak Wahyu. Mereka lari nurunin tangga. Di luar ada tempat sampah besi besar punya kontrakan. Wahyu ngebuka tutupnya. Bismillah, desis Randi. Wahyu ngelempar anggrek itu ke dalam tempat sampah. Belum. Mereka nutup lagi tutupnya. Udah? Tanya Randi. Udah. Mereka diam di situ nunggu. 10 detik, 30 detik. Gak ada apa-apa. Berhasil, bisik Wahyu. Dan blar. Tempat sampah besi itu meledak. Bukan kayak bom, tapi kayak diteken dari dalam. Tutup besinya mental ke udara, nabrak pagar. Isi tempat sampah, sampah-sampah basah terbang kemana-mana. Wahyu sama Randi kaget, mereka jatuh ke jengkang. Dan di tengah-tengah kekacauan sampah itu, anggrek itu ada di sana. Duduk manis di atas sobekan kantong kresek. Utuh, nggak kotor sama sekali. Dan pas mereka lagi ngelihatin, anggrek itu hilang. Kayak fade out. Wahyu lari ke kamar Sandi. Anggrek itu udah balik. Ada di dalam terarium, persis di tempatnya semula. Dia nggak mau yuk, kata Randi gemeteran. Bukan dibuang. Dia maunya pulang. Wahyu ngos-ngosan, ngeliat anggrek di terarium itu, terus melihat Sandi yang udah kayak tengkorak. Gak ada pilihan. Gak ada waktu. Si rasionalis itu akhirnya ngomongin hal yang paling gak rasional. Beresin barang, kata Wahyu. Suaranya dingin. Tenang. Tenang yang mengerikan. Randi bingung. Barang apa? Mau kemana kita? Kita harus bawa Sandi ke rumah sakit yuk. Wahyu ngegeleng. Dia natap mata Randi. Rumah sakit? Katanya. Nadanya sinis. Lo mau jelasin apa ke dokter? Dok, temen saya disedot sama anggrek. Randi diem. Wahyu bener. Dengerin gue Ran. Wahyu ngomong pelan, kayak ngajarin anak kecil. Lo sendiri yang bilang ini utang. Lo sendiri yang bilang ini penagih. Lo sendiri yang bilang dia maunya pulang. Kita udah coba buang, gak bisa. Satu-satunya tempat yang nerima dia, ya tempat kita ngambil dia. Randi pucet. Lo gak mungkin. Kita ke Gunung Salak. Sekarang, kata Wahyu tegas. Kita balikin ini ke Kawah Ratu. Tapi Sandi, dia sekarat yuk. Justru itu.
Wahyu nunjuk ke Sandi. Dia jaminannya. Kalau kita balikin barangnya, mungkin penagihnya ngelepasin jaminannya. Kita nggak ke rumah sakit, kita ke Gunung Salak. Itu satu-satunya kesempatan kita. Lo siapin air minum, gue angkat Sandi. Ini gila. Wahyu, yang dulu ngetawain Randi beli syarat garam, sekarang jadi orang yang ngerencanain misi bunuh diri supernatural ini. Dia udah nggak rasional. Dia pragmatis. Dia nerima data baru. Dan datanya bilang, mereka harus balik ke neraka itu. Randi nggak bisa ngebantah. Logika Wahyu bener. Ngeri, tapi bener. Mereka cuma punya waktu mungkin kurang dari 24 jam. Mereka harus gerak. Nangkat Sandi, itu pengalaman yang bikin trauma. Wahyu nyuruh Randi ngambil anggrek itu dulu. Dengan tangan gemeteran, Randi ngambil makodes petola itu, masih nempel sama tanahnya, ditaruh di wadah plastik aslinya. Anehnya, pas dipegang Randi, rasanya biasa aja. Gak dingin, kayak tanaman biasa. Udah, teriak Randi. Sekarang bagian Wahyu. Dia masuk ke kamar Sandi. Oke San, kita jalan-jalan, bisik Wahyu. Lebih buat nenangin dirinya sendiri. Dia ngebuka selimut Sandi, dan dia kaget. Bukan karena ngeri, tapi karena ringan. Pas Wahyu ngerogoh tangannya ke bawah punggung dan lutut Sandi, nggak ada beratnya. Sandi yang dulu beratnya mungkin 70 kilo, sekarang kayaknya nggak lebih dari 30 kilo. Bener-bener cuma tulang dibungkus kulit. Wahyu ngangkat dia, gampang banget. Kayak ngangkat setumpuk ranting kering. Sandi nggak ngerespons, matanya kebuka kosong. Dia digendong Wahyu, kepalanya ngegantung lemes. Ya Tuhan San, desis Wahyu. Dia bawa Sandi keluar, Randi ngebukain pintu. Mereka berdua berjuang, gotong royong, bopong Sandi nurunin tangga. Satu tangan Wahyu patah, jadi dia cuma bisa nopang pakai satu tangan. Randi nahan badan Sandi biar nggak jatuh. Akhirnya, mereka berhasil masukin mayat hidup itu ke kursi belakang mobil sewaan mereka. Wahyu lari balik ke atas, nambil anggrek itu dari Randi. Lo yang nyetir, Ran, tangan gue cuma satu. Randi ngangguk. Kunci mobil di tangannya gemeteran. Mereka masuk. Wahyu duduk di depan, mangku wadah plastik berisi anggrek itu kayak mangku bayi. Randi nyalain mesin. Perjalanan balik ke Gunung Salak dimulai. Dan penjaga itu, dia tahu mereka baru jalan keluar gerbang tol, masuk ke jalan yang lebih sepi arah Bogor. Pas gangguan itu mulai. Ini bukan kayak di kontrakan. Ini lebih main-main. Kayak dia lagi iseng. Pertama, radio. Tiba-tiba nyala. Keras banget. Bukan lagu. Cuma suara kers. Statik. Tapi statiknya kayak ada polanya. Kayak suara napas. Randi buru-buru matiin. Radio butut, desisnya. 3 detik kemudian, nyala lagi. Kers. Nafas. Kers. Matiin, Ran, teriak Wahyu. Randi neken tombol powernya berkali-kali. Tapi radionya nggak mau mati. Akhirnya Wahyu pakai tangan sehatnya mukul head unit itu. Prak, radionya mati. Hening. Tiba-tiba, lampu depan mobil mati. Klik, gelap total. Yuk, lampunya. Randi panik, dia ngerem mendadak. Mobil di belakang mereka ngelakson panjang. Nyalain lagi, saklarnya, bentak Wahyu. Randi muter-muter saklar lampu. Nggak nyala. Dia nggak mau kita balik, yuk. Bukan, kata Wahyu, otaknya jalan cepet. Dia ngawasin barangnya. Dia tahu kita lagi mindahin. Wahyu nengok ke belakang. Sandi masih diem. Terus Wahyu ngelihat ke pangkuannya. Ke anggrek itu. Bunganya mekar makin lebar. Jalan terus, Ran, gak usah pakai lampu. Gila loh, gelap gini. Jalan. Tepat pas Randi mau masukin gigi, lampu itu nyala lagi. Terang benderang. Klik, kayak
ada yang mainin saklarnya. Randi nggak nunggu lagi, dia tancap gas. Mereka nyetir kayak kesetanan. Nggak ada yang ngomong. Cuma suara napas mereka sama napas Sandi di belakang. Yang makin pelan, makin dangkal. Mereka akhirnya sampai di base camp Gunung Salak. Udah tengah malam. Tempat itu sepi. Sepi yang sama kayak pas mereka datang pertama kali. Tapi sekarang rasanya beda. Dulu ini tempat petualangan. Sekarang ini tempat eksekusi. Randi matiin mesin. Tiba-tiba dari belakang, Randi sama Wahyu nengok barengan. Sandi, dia kejang. Kejang kecil. Matanya muter ke atas. Mulutnya ngebuka. Tapi yang keluar cuma suara napas kayak orang ngorok. Tapi putus-putus. Dia mau pergi yuk. Randi panik. Kita kehabisan waktu. Wahyu nggak mikir. Dia lompat keluar mobil, ngebuka pintu belakang. Angkat dia, kita harus ke Kawaratu sekarang. Nanjak, bawa dia, sekarang. Nggak ada pilihan, Ran. Wahyu narik badan Sandi keluar. Dia udah ringan banget, kita bisa. Mereka berdua, di tengah kegelapan base camp, mulai gotong Sandi. Satu orang di bahu kiri, satu di bahu kanan. Badan Sandi ngegantung di antara mereka. Kayak nyalibin dia. Dan Randi, dia juga bawa tas ransel kecil yang isinya cuma satu. Wadah plastik berisi anggrek itu. Mereka mulai jalan, nanjak, lewat jalur pendakian yang gelap. Nggak pakai persiapan, cuma modal nekat dan senter HP. Ini adalah perjalanan paling gila dalam hidup mereka. Mereka harus balikin utang ini sebelum jaminannya kadaluarsa. Nanjak gunung normal aja udah capek. Ini nanjak sambil bopong orang, sambil dikejar deadline nyawa, sambil bawa barang bukti. Tenaga mereka dikuras abis. Sumpah, ini gila. Treknya licin, gelap. Cuma modal senter HP yang cahayanya goyang-goyang. Tangan Wahyu yang patah udah nyut-nyutan parah, tapi dia nggak peduli. Dia ganti-gantian nopang Sandi pakai pundaknya, pakai punggungnya. Randi yang fisiknya paling lemah udah ngos-ngosan dari 10 menit pertama. Tapi dia nggak berhenti. Dia tahu kalau dia berhenti, Sandi mati. Mereka jatuh berkali-kali. Wahyu kepleset akar, mereka bertiga jatuh ngegelundung. Sandi nggak ada suaranya. Cuma diem aja. Pas Wahyu ngebangunin dia, San, gak ada jawaban. Dia masih napas? Tanya Randi, panik. Wahyu ngecek leher Sandi. Masih, tapi tipis banget. Ayo, teriak Randi, narik Wahyu. Mereka gak jalan lagi. Mereka nyeret Sandi. Bener-bener diseret di tanah. Baju Sandi robek-robek kena batu dan akar. Badannya kegesek-gesek tanah. Mereka udah gak peduli. Lengan mereka lecet, lutut mereka berdarah. Napas mereka kayak mesin rusak. Tapi mereka gak berhenti. Di atas, di langit, mereka bisa lihat kabut belerang Kawaratu. Udah deket. Akhirnya, setelah perjuangan yang kayak selamanya, mereka sampai Kawaratu. Tempatnya sama persis. Sepi, bau belerang, dan dia kayaknya udah nungguin. Mereka ngelempar badan Sandi ke tanah. Bruk. Sandi diem aja kayak karung. Wahyu sama Randi sama-sama ambruk, napasnya abis. Di mana Ran? Tanya Wahyu, suaranya serak. Di mana dia ngambilnya? Randi sambil gemeteran ngelihat sekeliling. Asap belerang bikin matanya perih. Dia nunjuk ke satu titik. Di situ, di bawah pohon gosong itu. Wahyu ngangguk. Dia nyamperin Randi, ngambil ransel, dan ngeluarin wadah plastik itu. Anggrek itu, bunganya mekar sempurna. Putih,
cantik banget di tengah kegelapan. Wahyu, si pragmatis, si rasionalis, dia jalan ke tempat yang ditunjuk Randi. Dia berlutut. Dengan satu tangannya yang sehat, dia mulai ngegali tanah. Dia ngegali lubang kecil. Terus dia ngebuka wadah itu. Nih, bisik Wahyu ke tanah. Gue balikin barang lo. Ambil. Dia naruh kumpalan tanah dan anggrek itu ke lubang yang dia gali. Dia nimbun lagi akarnya pakai tanah. Dia nanem ulang anggrek itu. Persis di tempat Sandi nyabutnya. Selesai. Dia pikir udah selesai. Wahyu berdiri. Dia ngelap keringetnya. Dia nengok ke Randi. Udah. Dan pas dia ngomong udah, kawah Ratu meledak. Bukan ledakan api, tapi ledakan kemarahan. Tiba-tiba angin yang datangnya dari mana? Gak ada angin sama sekali tadi. Tiba-tiba angin muter kenceng banget di tengah kawah, persis di tempat mereka berdiri. Kayak suara jet. Debu, pasir, belerang terbang semua. Wahyu sama Randi nutupin muka. Apaan ini? Teriak Wahyu. Asap belerang yang tadinya tipis nyembur. Dari lubang-lubang di tanah, nyembur kenceng banget. Shhh. Baunya bikin mereka batuk-batuk, gak bisa napas. Dan batu kerikil di tanah mulai geter. Terus nambang. 1, 2, 10, ratusan batu kecil ngambang di udara, muter-muter di sekitar mereka. Yuk! Randi teriak ketakutan. Zeras! 1 batu kerikil terbang, kayak ditembakin. Kena pipi Wahyu. Au! Darah langsung ngucur. Terus kayak ada komando, batu-batu itu nembak ke arah mereka. Hujan batu. Mereka cuma bisa jongkok melindungin kepala. Ini gila. Penjaga itu, penagih itu marah. Dia gak nerima. Dia gak mau yuk. Teriak Randi di tengah badai batu itu. Kenapa? Udah kita balikin. Wahyu frustrasi. Randi di tengah kepanikannya ngelihat anggrek itu. Anggreknya diam aja. Terus dia ngelihat Sandi yang masih diam. Dia inget Sawan. Dia inget syarat. Dia inget utang. Barangnya kotor yuk, teriak Randi. Hah? Udah tercemar. Udah kita pegang. Udah masuk kontrakan. Dia gak mau nerima barangnya udah rusak. Wahyu bingung. Terus gimana? Randi udah putus asa. Hujan batu makin kenceng. Dia ngelihat ke anggrek itu lagi. Dia ingat ritual-ritual Sawan kuno. Utang harus dibayar utang, desisnya. Darah harus dibayar darah. Randi ngerogoh sakunya. Dia selalu bawa pisau lipat kecil buat motong-motong tali. Dia ngebuka pisau itu. Ran, lo mau ngapain? Teriak Wahyu. Randi gak jawab. Dia ngerangkak ngelewatin hujan batu ke arah anggrek itu. Dia berlutut di depan anggrek yang lagi dikelilingi badai itu. Dia ngangkat tangan kirinya. Dia ngucap. Dia minta maaf. Pakai bahasa Sunda. Pelan. Punten. Abdi nyungken hapunten. Iya pun babaturan hilaf. Punten. Saya minta maaf. Ini teman saya hilaf. Maaf. Dan dia nyayat telapak tangannya sendiri. Gak dalam, cuma goresan. Darah segar langsung ngucur. Randi ngepalin tangannya dan dia netesin darahnya. 3 tetes. Tepat
di akar anggrek itu. Tetesan darah itu nyentuh tanah dan kayak lo netesin air ke wajan panas dan klik, semuanya berhenti. Angin mati, batu-batu jatuh, pluk, pluk, pluk. Asap belerang balik normal. Hening. Hening yang total. Lebih hening dari sebelumnya. Tiba-tiba, suara. Wahyu sama Randi nengok. Sandi. Dia nambil napas. Napas yang dalam banget. Kayak orang yang abis nyelam lama. Matanya kebuka. Transaksi selesai. Mereka nggak tahu gimana caranya mereka bisa turun gunung lagi. Mereka nggak ingat. Yang mereka tahu, mereka bertiga selamat. Tapi nggak ada yang selamat sebenarnya. 40 hari kemudian, kembali di kontrakan Bandung. Kontrakan itu sepi. Nggak ada lagi suara pintu kebanting, nggak ada lagi keran nyala sendiri. Benda itu udah nggak punya urusan lagi di sana. Jangkarnya udah dicabut. Tapi rumah itu tetap kerasa salah. Sandi, dia selamat secara teknis. Dia nggak mati. Tapi kurus keringnya nggak hilang. Dia udah bisa makan lagi, udah bisa jalan lagi, tapi dia rusak. Dia kelihatan tua, kayak lebih tua 10 tahun. Badannya rapuh, rambutnya banyak yang rontok. Dan dia gak pernah ngomongin soal tanaman lagi. Gak pernah. Terarium di kamarnya kosong, udah dibuang semua sama Wahyu. Mereka bertiga trauma. Tapi traumanya aneh. Bukan trauma yang bikin mereka teriak-teriak, tapi trauma yang bikin mereka diem. Wahyu, si rasionalis, sekarang jadi orang yang paling sering bengong. Randi nemuin dia di perpustakaan kampus baca buku. Bukan buku teknik, tapi buku-buku folklore Sunda. Buku tentang sawan, tentang pantangan. Dia diam-diam neliti apa yang udah mereka alamin. Mereka bertiga gak pernah ngomongin lagi kejadian di Gunung Salak. Gak pernah. Kayak ada perjanjian diam. Mereka terikat sama fakta bahwa di luar sana ada hukum yang lebih tua dari hukum manusia. Dan mereka udah lihat sendiri apa akibatnya kalau lo ngelanggar hukum itu. Utangnya lunas, tapi jaminannya nggak pernah bisa balik utuh. Sandi selamat, tapi dia cacat selamanya. Mereka bertiga sekarang tahu ada aturan yang lebih tua dari apapun yang nggak boleh dilanggar. Gimana menurut kalian cerita barusan? Apa yang bakal kalian lakuin di posisi Wahyu atau Randi? Coba tulis di kolom komentar. Kisah dengan gema personal yang kuat seperti inilah yang menjadi jantung dari kanal ini. Jika kalian punya pengalaman tak terlupakan yang ingin diangkat dan dibagikan, jangan ragu untuk menghubungi kami lewat link yang ada di deskripsi.